Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafsan Yanur Arifah dengan NIM 666-1240-199. Sebelumnya yang terhormat kepada Dr. Ayuning Budiati, MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Video ini dibuat untuk memaparkan hasil analisis SWOT di Puskesmas Curug Kota Serang. Puskesmas Curug Kota Serang terletak di Jalan Raya Petir Serang, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, dengan kode pos 42171. Selanjutnya itu ada visi, yaitu terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Dengan misi yang pertama memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, yang kedua itu memberikan penanganan masalah kesehatan secara terpadu, dan yang ketiga itu meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat agar hidup sehat secara mandiri. Lalu selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu IFAS atau Internal Strategy Factor Analysis Summary, yaitu yang terdiri atas strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan Puskesmas Curug. Dari sisi strength, Puskesmas Curug memiliki beberapa keunggulan penting. Pertama, adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional menjadi kekuatan utama dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Kedua, fasilitas pelayanan tersedia cukup lengkap dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang ketiga, penerapan sistem informasi kesehatan berbasis digital seperti Simpus dan rekaman medis elektronik membantu mempercepat pelayanan dan meningkatkan akurasi data. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat tinggi menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan mampu diterima dengan baik. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan. Salah satunya adalah distribusi SDM yang bermerata pada beberapa unit, sehingga menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang. Pemanfaatan teknologi digital juga masih belum optimal di seluruh bagian, sehingga diperlukan pelatihan lanjutan dan adaptasi sistem. Selain itu, masih terdapat keterbatasan ruang dan fasilitas layanan yang perlu ditingkatkan untuk kenyamanan pasien. Manajemen antrian juga perlu diperbaiki agar alat pelayanan lebih efisien. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan ini, Puskesmas Curug dapat merumuskan langkah perbaikan internal secara lebih baik. Selanjutnya itu ada analisis EFAS atau External Strategy Factor Analysis Summary yang terdiri atas opportunity atau peluang serta risk atau ancaman yang mempengaruhi penyelenggaraan layanan kesehatan Puskesmas Curug. Dari sisi opportunity, dukungan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan menjadi peluang strategis untuk mengembangkan layanan, terutama terkait program pelayanan digital dan peningkatan kualitas SDM. Perkembangan teknologi kesehatan juga membuka ruang inovasi dalam pelayanan, misalnya melalui pendaftaran online, telemedicine, konsultasi jarak jauh, dan integrasi data kesehatan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan memberikan potensi meningkatan jumlah pengguna layanan serta partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan. Namun, di balik peluang tersebut terdapat beberapa ancaman eksternal. Salah satunya adalah persaingan dengan fasilitas kesehatan swasta yang menawarkan layanan cepat dan modern. Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan karena dapat mempengaruhi pemenuhan fasilitas dan pengembangan pelayanan. Selain itu, perubahan kebijakan yang cepat serta potensi peningkatan kasus penyakit masyarakat secara tiba-tiba dapat mempengaruhi stabilitas pelayanan. Karena itu, strategi adaptif dan inovasi berkelanjutan dapat diperlukan agar Puskesmas Curug mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi ancaman. Selanjutnya itu ada analisis skor IFAS dan EFAS. Analisis IFAS menilai faktor internal Puskesmas Curug melalui kekuatan dan kelemahan. Hasil perhitungan menunjukkan skor kekuatan sebesar 1,97 yang mencerminkan kapasitas internal yang baik, didukung tenaga kesehatan yang kompeten, fasilitas pelayanan yang memadai, dan pemanfaatan teknologi digital seperti Simpus. Sementara itu, skor kelemahan sebesar 0,92 menunjukkan adanya hal yang perlu diperbaiki seperti ketimpangan SDM dan keterbatasan fasilitas tertentu. Total skor IFAS sebesar 2,89 menandakan bahwa Puskesmas Curug berada pada posisi internal yang cukup kuat untuk berkembang. Lalu selanjutnya itu ada analisis EFAS digunakan untuk menilai peluang dan ancaman eksternal. Skor peluang sebesar 0,40 menunjukkan dukungan dari luar, seperti kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi yang membuka peluang digitalisasi layanan. Namun, skor ancaman sebesar 0,60 menunjukkan tantangan seperti persaingan dengan klinik swasta, keterbatasan anggaran, dan potensi politik. Total skor EFAS sebesar 1,60 menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang, Puskesmas Curug tetap perlu strategi adaptif untuk menghadapi lingkungan eksternal yang dinamis. Baik, selanjutnya berikut adalah kuadran SWOT. Berdasarkan hasil perhitungan skor IFAS dan EFAS, Puskesmas Curug memperoleh nilai IFAS sebesar 2,89 dan nilai EFAS sebesar 1,60. Ketika kedua nilai tersebut dipetakan ke dalam diagram kuadran SWOT, posisi Puskesmas Curug berada pada kuadran 1. Kuadran ini menunjukkan kondisi yang sangat positif karena organisasi memiliki kekuatan internal yang tinggi dan peluang eksternal yang cukup besar untuk dikembangkan. Kuadran 1 dikenal sebagai kuadran strategi pertumbuhan atau growth strategi, yang artinya Puskesmas Curug berada dalam situasi yang mendukung untuk melakukan peningkatan kinerja dan pengembangan layanan secara optimal. Posisi ini menunjukkan bahwa Puskesmas bukan hanya mampu mempertahankan pelayanan yang ada, tetapi juga memiliki potensi besar untuk berkembang lebih maju melalui pemanfaatan peluang yang tersedia. Baik, selanjutnya itu ada analisis strategi. Berdasarkan posisi Puskesmas Curug yang berada pada kuadran 1, strategi yang diprioritaskan adalah strategi SO atau Strange Opportunity, yaitu memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. Strategi utama yang dilakukan adalah peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan workshop termasuk penggunaan teknologi digital untuk mendukung pelayanan modern. Pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas SDM diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan yang memperkuat kinerja organisasi. Strateginya berikutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi layanan kesehatan, seperti pendaftaran online, rekam medis elektronik, dan layanan telemedicine untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital memberi peluang untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Melalui strategi SO ini, Puskesmas Curug dapat mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat daya saing di tengah perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat. Baik, setelah merumuskan strategi yang akan diterapkan, langkah selanjutnya adalah memastikan strategi tersebut dapat dijalankan secara efektif melalui prinsip-prinsip implementasi manajemen strategi. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman agar strategi yang telah disusun tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi juga terlaksana dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan Puskesmas Curug. Prinsip yang pertama adalah kejelasan tujuan, yaitu menetapkan sasaran layanan yang terukur seperti peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan digitalisasi layanan melalui Simpus dan EMR. Yang kedua adalah keselarasan strategis, yaitu memastikan bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan visi organisasi serta peluang eksternal yang ada. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah komitmen kepemimpinan, di mana pimpinan berperan dalam menjaga konsistensi SOP, mendorong inovasi, dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Implementasi strategi juga mencakup pengembangan sumber daya, yaitu mengoptimalkan SDM, anggaran, fasilitas, serta teknologi melalui latihan berlanjutan dan pengembangan perangkat serta obat secara efektif. Prinsip selanjutnya adalah koordinasi dan kolaborasi, yaitu menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan, kelurahan, kader, dan komunikasi untuk membuat program promotif dan preventif. Prinsip yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui sistem informasi seperti Simpus, penilaian kinerja pegawai, dan survei kepuasan masyarakat. Evaluasi berkala ini menjadi dasar penting untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan, sehingga strategi yang diterapkan dapat memberikan hasil yang optimal. Baik, selanjutnya itu ada bagian basis score, yaitu Puskesmas Curug menilai kinerja organisasi melalui 4 perspektif, yaitu pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan, serta keuangan. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan peningkatan pelayanan dilakukan secara terseluruh, baik dari kualitas proses, kepuasan masyarakat maupun kesiapan SDM. Dari perspektif pelanggan atau customer, kepuasan masyarakat mencapai 83%, penyelesaian keuangan 83%, dan kualitas pengguna 27%, yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Pada proses internal, lancaran pelayanan mencapai 90%, ketersediaan hampir 90%, serta efisiensi biaya 90,6%, yang menandakan operasional berjalan efektif sesuai SOP. Dari pembelajaran dan pertumbuhan, kepuasan pegawai berada pada angka 85%, partisipasi pelatihan 90%, dan atensi pegawai 90% menunjukkan kesiapan SDM dalam mendukung inovasi. Sedangkan pada perspektif keuangan, pelanggan pendapatan realisasi 97,74% yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien. Secara keseluruhan, hasil balance score CARE menunjukkan bahwa kinerja Puskesmas Curug berada pada kategori baik dan telah meningkat menjadi dasar untuk pengembangan layanan yang berkelanjutan. Baik, maka dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Curug berada pada posisi kuadran 1, yaitu blok dengan kekuatan internal yang lebih dominan daripada kelemahannya. Skor IFAS 2,89 dan EFAS 1,60 yang menunjukkan bahwa Puskesmas memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan peluang eksternal, terutama dukungan kebijakan, perkembangan teknologi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Tantangan seperti ketimpangan SDM, keterbatasan anggaran, serta persaingan klinik swasta tetap perlu diantisipasi. Strategi penguatan SDM dan digitalisasi layanan menjadi langkah utama untuk mendorong efisiensi, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan memperkuat kinerja organisasi secara berkelanjutan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.